Enggak semuanya langsung diusir. Tapi ditanya dulu, dicek dulu. Kata kasarnya mah ya, emang lu bisa apa? Kalau terbukti kamu punya skill yang bisa ngasih keuntungan lebih bagi perusahaan ini, bayar. Bayar. Bos-bos itu kadang patokan mereka keluar duit itu bukan nominal besar atau kecil ya, tapi ngasih return ke kita atau enggak. Ngasih balik lagi ke kita enggak? Daripada misalkan ya, yang satu minta 50 juta tapi bisa bikin perusahaan untung 500 juta. Yang satu, kalau saya minta gaji 1,5 aja kok. Yuk, kasih saya kesempatan ya kok ya. Ya udah deh, kasihan. Ya udah mulai besok kamu gimana kerjaannya? Nyetir ya, bisa nyetir nggak? Nggak bisa kok. Ngajar itu di sekolahan lagi ada kosong guru hadis. Nggak ngerti, baca Quran juga belum bisa. Apa ya nyuci lah, ngepel. Males kok. Punten ya, nggak akan dikasih itu 1,5 juta juga. Ya kalau orangnya nggak punya value, nggak punya nilai, ya. Ini bismillah yuk. Yang perlu kita tingkatin nggak cuman ya nanti setelah makin sukses akhirnya. Karena ketika akhirnya kita udah sukses betulan sukses, punya karya, leukeun, istiqomah dan bener-bener orang mengenal kita, bismillah ya. Nanti AA pakai jam tangan beli 89.000 di TikTok Shop dikira 5 juta itu jam AA. Serius. Oh iya. Oke, siap. Dan balik lagi seperti tadi misalkan. Kerja males. Sebulan pecat, skill nggak ada, kemana-mana kasus, kemana-mana banyak utang, tahu-tahu punya handphone 25 juta, dipertanyakan, minimal diremehin, dikira KW, ya. Tapi giliran tadi benar-benar jadi orang yang benar-benar bismillah, punya kualitas, giliran pakai kaos oblong dikira tawadu, dikira pakai HP murah dikira tawadu, ya. Jalan kaki dikira tawadu. Coba orang yang kayak tadi ya, nipu wae, nggak punya kemampuan, dikasih kesempatan selalu khianat, ya, masalah terus sama orang, jalan kaki dikira kere, udah selesai. Ya. Jadi bismillah ya. Izin, sudah dapat kode, waktunya habis. Kita akan lanjut ke ngobrol-ngobrol tanya jawab. Atau silakan dikoreksi barangkali kok ada salah menyampaikan, silakan ya. Saya kembalikan dulu kepada Teteh Ustazah MC kita, silakan. Baik, alhamdulillah ayah bunda kita memasuki sesi tanya jawab. Tapi mohon maaf untuk pertanyaan dibatasi hanya untuk 2 orang saja. 1 untuk bunda dan 1 untuk ayah. Langsung saja untuk ayah bunda yakni mengajukan pertanyaan boleh mengajukan tangan. Untuk ayahnya yang ingin bertanya, yang pertama kita ke bunda dulu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Nurayani dari Sukabumi. Saya ingin bertanya kepada Model sendiri. Enggak. Bagaimana sikap bersyukur dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang? Iya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, kasih. Jadi bagaimana bersyukur bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Gini, aslinya yang disebut kualitas hidup baik kan yang bahagia ya. Salah satu yang disebut tidak bahagia, menderita, stres, aslinya itu bukan karena tidak ada nikmat, tapi karena tidak ada syukurnya. Karena bohong kalau kita bilang hidup saya nggak ada nikmat, bohong. Kamu berislam aja itu udah nikmat yang luar biasa. Cuman bagi kamu Allah belum berarti aja, makanya kamu berislam juga tidak kamu hargai. Sedangkan para nabi, orang soleh terdahulu, ada yang lebih nggak punya apa-apa dari kita, yang dia punya cuman iman di hatinya, tapi malah ngerasa cukup dengan itu semua. Ya. Jadi bohong kalau kita bicara, oh saya hidupnya benar-benar nggak punya nikmat, nggak dikasih nikmat sama sekali dari Allah. Enggak.
Tadi pagi misalkan makan ayam, sok hitung jaraknya, berapa jarak ayam nyampe ke piring sama jarak kita ke piring. Jauhan si ayam, jauhan kita. Jauhan ayam, kita ke piring berapa meter paling. Si ayam entah dari mana. Apalagi kalau makannya ikan, entah dari laut belah mana, nyampe itu di piring kita, mateng deh. Dipakein sambal, mewah itu sambal. Tomatnya dari mana, uyahnya dari laut belah mana, cengeknya dari belah mana, nyampe kumpul di situ, indahnya, insya Allah. Duduk standar 1, coel, ajib eta ya, insya Allah. Hikmat, alhamdulillah. Jadi gitu, dengan akhirnya bersyukur kan kita jadi apa ki? Seneng gitu, bahagia, alhamdulillah. Sebetulnya culture-nya, culture sekali, iya lagi. Ya. Culture-nya orang Indonesia itu kan apa? Komodai orang Sunda mah naon ge untung, ya. Si A jatuh dari motor, terus gimana? Oh, spionnya lepas, alhamdulillah spionnya. Kakinya mah nggak apa-apa, kakinya luka, alhamdulillah kepalanya nggak apa-apa. Kepalanya bocor, alhamdulillah kepalanya nggak lepas, gitu gitu. Kayak cerita si Kabayan, tahu Kabayan pulang bawa motor, manggilin si Iteng tuh nggak keluar si Iteng teh, dijemput ke dalam. Begitu dituntun keluar motornya hilang. Ayo sya leungit kata si Iteng teh, kata si Kabayannya, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Dijawab, untung udah turun dari motor, kalau enggak nanti ikut dicolong gitu. Coba KBG alhamdulillah ya, insya Allah. Terlalu sedikit kepahitan yang ada di diri kita daripada nikmat yang datang dari Allah. Karena kalaupun kita menderita gara-gara takdir, sebetulnya bukan karena takdirnya yang buruk, tapi karena takdirnya nggak sesuai dengan kepengen kita aja. Nah, gitu. Nggak ada takdir buruk, nggak ada. Kok itu yang nyolong terus ketangkep bukan takdir buruk? Enggak, keselamatan justru. Gara-gara ditangkap dia berhenti nyolong, jadi kenal Allah, digugurin dosanya, lumayan. Cuman karena di hatinya masih duit aja belum Allah, makanya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Ya. Jadi bismillah. Dengan akhirnya kita hidup syukur, meyakini ini semua dari Allah. Dengan syukur itu timbul perasaan cukup. Akhirnya kan jadi lebih sulit marah, jadi akhirnya lebih sibuk. Ya, alhamdulillah. Apalagi ditambah dia juga ngelihat ke bawah. Kalau ibadah ngelihatnya ke atas, oh dia lebih rajin tahajudnya, aku nggak mau kalah. Kalau dunia dia lihatnya ke bawah, oh yang lain boro-boro naik mobil. Ada mobil ke Tamiya, ya nggak bisa dinaikin. Atau Hot Wheels, ya. Ya udah bisilah. Jadi ngaruhnya ke situ bisilah. Dengan akhirnya syukurnya yang benar-benar syukur ke Allah. Ya, kalau syukurnya ke Allah malah dikasih bonus sama Allah. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur nanti ditambah sama Allah. Quran surat 14 Ibrahim ayat ke-7. Ya begitulah. Ya, mudah-mudahan dengan jadi hamba yang bersyukur pasti Allah limpahkan ketenangan lebih banyak, lebih besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari ayah, boleh langsung disampaikan saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam memberikan? Kadang-kadang ketika bagi saya, ketika dalam ini seluruh kadang-kadang bagaimana cara istiqomahnya sama musim lagi dalam komunikasi dan mulai komunikasi dalam hal bertambah itu maksudnya bertambah seperti apa? Apa tadi yang terakhirnya diulang agak bergema? Yang terakhirnya diulang agak bergema? Yang tentang bertambah? Yang Ibrahim lain syakatum lazidanakum. Oh. Pertanyaannya di sana ada syakatum lazidanakum yang akan menjadi bakal ditambah lagi. Maksudnya itu apa? Oke. Ya, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Bicara istiqomah yang pertama jelas minta tolong dulu sama Allah ya. Karena kadang kita suka lupa minta tolong ke Allah ya. Kok saya udah pasang alarm 3 nggak bangun tahajud juga. Terus akhirnya sempat ditanya, udah minta tolong belum sama Allah? Dan melayakkan agar diri kita layak ditolong Allah. Jadi beres sholat isya teh biasanya minta macam-macam, jangan lupa ditambahkan, ya Allah bangunin hamba tahajud ya Allah. Kalau udah Allah bangunin mah bangun. Dibikin digigit nyamuk, dibikin pengen pipis. Ya apapun mudah, gempa kan jadi bangun ya. Atau tsunami atau ya enggak ya, jangan ya. Ya. Kalau udah Allah pengen bikin bangun. Ya, kadang kita lupa minta tolong ke Allah. Minta tolong sama Allah. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Nah itu tuh nggak cuma kita sanggup ngapa-ngapain ditolong Allah, tapi kita sanggup nolak maksiat juga itu ditolong Allah. Kita bisa nyampe ke sini juga Allah yang nolong. Allah nggak pengen kita nyampe ke sini juga, nggak nyampe kita demi Allah. Ya, dibikin sakit, dibikin ketiduran, apapun itu. Ya. Jadi jangan lupa minta tolong. Terus maksain sih ya, aku udah mulai maksain. Malas ngaji, paksain ngaji. Malas sholat, paksain sholat. Kenapa? Karena memang masih lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Bismillah. Maksain akhirnya jadi kebiasaan. Dengan kebiasaan pelan-pelan jadi kenikmatan. Mulai kecarian lah. Badan teh udah gak enak kalau misalkan udah dengar azan terus gak berangkat ke masjid, itu gak enak. Atau minimal nyari tempat wudhu untuk bismillah mulai sholat. Ya. Jangan lupa juga jaga circle-nya. Kita lagi futur, kalau lagi futur, salah satu nasihat paling utamanya adalah tolong jangan sendirian. Karena kalau lebih sendirian kita lebih mudah untuk ya mumpung ngerasanya nggak ada yang ngeliat. Tapi kalau lagi di hadapan orang kayak gini banyak nih, semua lagi pada ngaji, masa kita main handphone sendiri, main game misalkan. Malu, atau nonton drakor sendiri, yang lain semua lagi pada dengerin pengajian. Itulah kenapa malu disebut sebagian dari iman kan. Malu kita sama orang. Jadi kalau lagi futur tolong jangan sendirian, upayakan. Ya. Sama jangan lupa wisata rohani, ke kuburan, ketemu orang sakit, ketemu anak yatim. Karena ketemu mereka masalah kita langsung jadi receh biasanya. Ya. Jadi kalau bisa sempetin, ya, mampir. Ya Allah, kamu sakit, padahal kita seumuran. Aku mah jadi boro-boro kamu berangkat pergi kemana-mana tiap hari cuma terkapar sambil zikir. Saya sehat tapi malah maksiat. Itu menghidupkan hati. Ya, seperti itu. Jangan lupa ya, rutinin wisata rohani. Sama majelis ilmu kayak gini kan juga ngecas gitu ya. Dengan akhirnya ketemu, ya suasananya begini, lagi ngomongin tentang Allah. Akan sulit ini lagi kayak begini kita kepikiran, aduh itu sendal si A itu tadi bagus pisan lah, colong enggak, sulit ya, sulit ya. Maka bismillah, mudah-mudahan Allah tolong kita untuk bisa lebih mudah beristiqomah. Ada juga nasihat dari yang lain untuk yuk bismillah ingat kematian, karena ya hikmahnya dirahasiakan kan, bisi paur dipanggilnya teh waktu lagi nggak dalam ketaatan, ya tergelincir akan pasti tergelincir. Tapi kabar baiknya Allah nggak pernah benci pendosa, Allah cuma benci dosanya. Maka setiap kali kita tergelincir berbuat dosa ya segera ditobati. Ada limitnya nggak kok berapa kali maksiat terus tobat lagi, maksiat lagi terus tobat lagi? Ada limitnya nggak kok berapa kali? Limitnya 1 doang, mati. Selagi habis maksiat kita nggak mati, berarti Allah masih nungguin kita, ngasih kesempatan udah. Karena kalau Allah mau sebetulnya mudah bagi Allah matiin kita kapan aja. Quran surat 35 Fatir ayat terakhir, walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Kalau manusia dihukum atas dosanya, setiap kali maksiat langsung ada hukumannya, kata Allah tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi. Berarti aslinya saya, AA, teteh, bapak, ibu semuanya pantas mati atas dosanya. Pertanyaannya kenapa malah masih rame kayak begini? Gak punya dosa ya. Tapi kata Allahnya walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah akhirkan
sampai waktu yang ditentukan. Jadi Allah lagi nungguin kita. Allah nggak mau nungguin, gampang, matiin aja. Kok emang kalau kita tobat bakal diampuni? Pasti. Kalau Allah nggak mau ngampunin kita, udah dimatiin kita waktu lagi maksiat. Ya, itu dia. Terus gimana tadi ketika akhirnya la in syakartum la azidanakum maka wala in kafartum minna adzabil syadid. Barang siapa bersyukur nikmatnya ditambahnya dalam bentuk apa? Mudah, terserah Allah. Ada dalam bentuk kelapangan hati, dalam bentuk dimudahkan lebih mudah untuk berbuat taat, nggak selalu dalam bentuk nominal. Ada juga yang saya ngelihat sekali ada orang-orang yang masya Allah anak-anaknya kuat gitu. Anak-anak yang lain misalkan kedinginan dikit gimana, salah makan dikit rumah sakit. Anak ini kuat sekali. Sedangkan kadang yang naudzubillah ya, yang mohon maaf katanya uangnya banyak tapi naudzubillah misalkan dari korupsi. Oh, itu kadang berobatnya nggak bisa pakai obat warung, berobatnya kudu ke Jepang, ke Penang, nggak mempan obat warung entah gimana. Giliran yang sederhana tapi bertakwa tuh, kadang nggak perlu pakai obat malah pakai koin, dikerok, ya, Insya Allah. Nggak ada koin pakai sendok ya jadi, peres ya taknya. Nikmat itu istilah. Nikmatnya seperti apa? Nikmat itu luas sekali kan. Kita bisa ngaji kayak gini aja aslinya mah nikmat juga. Ya, dikasih khusyuk ibadahnya, dikasih tenang. Karena ibadah makin khusyuk makin ngepek berarti ke kehidupan kita dan ke pertolongan Allah. Kadang kan kita masalah hidup sulit karena kalau mau jujur bisa jadi karena sholat kita tidak berkualitas. Geus zuhurna setengah tilu, asarna setengah genep, lupa rokaat deh. Tapi istiqomah kok, istiqomah naon? Istiqomah kuliah kulhu. Sekalinya ganti ina atau ina. Gitu lah ya. Sekalinya lama sholatnya sujud, rokaat ketiga lama. Karena lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri teh? Mana lagi ngimamin bawahan lagi? Nah, ya. Ya bismillah ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustaz Bohanis yang telah menjawab pertanyaannya. Dan ada kabar gembira untuk Akang dan Dede yang telah menjawab pertanyaannya. Ada hadiah spesial dari Pak. Amin ya Allah. Uang tunai sebesar 200.000 dan juga ada produk pemberdayaan dari Dede Peduli. Untuk hadiahnya nanti akan diserahkan di sesi foto bersama setelah ya, nanti ada bahasan yang buat slot ya, kemarin udah dibahas. Di sini kau pengen doa dulu ya, muhasabah apa yang di sini. Yang akan langsung dipimpin oleh Ya, lekas sembuh suaminya. Syafaqallahu la ba'sa tahuran. Yuk, mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati ya. Allah mendengar semua doa. Dan doa itu pilihannya cuma 3. 1, dikabul. Kalau belum dikabul gimana kok? 2, dijauhin dari musibah. Mau ketipu nggak jadi, ya. Mau kepleset nggak jadi. Kok tetap kepleset kok dan belum terkabul. Pilihan yang 3, dihapuskan dosa-dosanya. Padahal mintanya naik jabatan. Tapi malah dosanya yang hilang. Ya, istilah. Yuk, silakan yang punya hajat masing-masing pun diaminkan atau disuarakan dalam hati, kita sama-sama bermunajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah.
Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Berkahi tempat kami bekerja ini ya Allah. Berkahi rezeki yang kami dapat dari bekerja di sini ya Allah. Jadikan rezeki yang halal, barokah yang Kau alirkan kepada orang-orang yang kami sayang ya Allah. Sehingga Engkau ridho menjadikan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, pasangan kami sebagai hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah. Yang Kau mudahkan dalam menghafal Al-Quran, Kau mudahkan dalam beramal soleh. Kami titip mereka ya Allah. Tidak mungkin kami bisa 24 jam dengan mereka ya Allah. Kami harus bekerja, harus mencari nafkah. Namun Kau yang maha menjaga ya Allah. Pertemukanlah mereka dengan orang baik, sahabat, guru, lingkungan yang membuat mereka tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Jauhkanlah dari orang-orang yang berniat zalim ya Allah. Dan selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Ya Allah, berkahi dan muliakan ya Allah orang-orang yang kami sayangi, orang tua kami ya Allah, guru-guru kami. Jika ada keluarga kami yang masih belum mau sholat, belum mau menutup aurat, Engkau yang menggenggam hati mereka ya Allah. Dan ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau tahu apa yang kami perbuat di saat sendiri ya Allah. Engkau tahu apa yang terbesit di hati dan pikiran ya Allah. Mudah bagimu menghukum kami kapanpun ya Allah atas dosa-dosa kami. Tapi Engkau yang masih terus memberikan kami kesempatan ya Allah. Bahkan membuat kami dipandang masih sebagai orang baik di hadapan orang. Kau tutupi aib-aib kami ya Allah. Bersihkan hati, jiwa dan pikiran kami ya Allah. Selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Mudahkan kami bisa menghindari maksiat ya Allah. Mudahkan kami untuk melakukan ketaatan ya Allah. Jauhkan diri kami dari penyakit hati, dari sifat iri, dengki, khianat, dusta, dendam ya Allah. Berkahi ya Allah. Semua lelah kami jangan jadikan sia-sia ya Allah. Jadikan bekal kami, amal soleh kami kelak untuk pulang ke hadapan-Mu ya Allah. Lelahnya kami setiap hari mencari nafkah. Sanggupkan kami untuk bisa membahagiakan ayah dan ibu kami ya Allah. Sanggupkan kami untuk bisa membahagiakan pasangan dan anak-anak kami ya Allah. Bahkan jika kelak kami sudah tiada, lebih awal pun bahagiakan mereka ya Allah. Kami titip. Amin. Kalau bisa memohon, izinkan kami yang jadi jalan kebahagiaan dari-Mu untuk mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kepada orang tua kami, kepada-Mu, kepada anak-anak, kepada pasangan. Istighfar yang pernah berbuat zalim kepada orang-orang yang disayang, yang pernah sengaja meninggalkan sholat. Istighfar yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Istighfar yang masih meremehkan sholat. Istighfar yang masih menggampangkan dan menganggap kecil dosa. Ampun ya Allah. Jangan Kau biarkan kami jadi hamba-Mu yang Kau tinggalkan dalam kemaksiatan. Na'udzubillah ya Allah. Selalu gagalkan kami setiap kali kami akan berbuat buruk ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang kelak Kau pulangkan dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jauhkan kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Yang mencari pasangan, anugerahkan pasangan yang solih-solihah. Yang mencari keturunan, anugerahkan keturunan yang solih-solihah. Yang hafiz-hafizah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli miladunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Dan juga selamatkan negeri kami ini ya Allah. Anugerahkan kami pemimpin yang bertakwa, yang takut kepadamu, yang beriman. Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman kepadamu ya Allah. Dan ya Allah, izinkan kami juga menjadi masyarakat yang Kau berkahi, Kau ridhoi ya Allah. Ini hamba-Mu pulang ya Allah ke hadapan-Mu, mengakui dosa-dosanya,
dengan keadaan takut atas dosa-dosanya, takut atas ganjarannya. Namun jika tidak kepadamu, siapa lagi kami bisa memohon ampun, ya Allah. Siapa lagi yang kami tahu punya kuasa mengampuni dosa? Siapa lagi yang lebih luas ampunan daripada murkanya, ya Allah. Maka jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum kau terima, ya Allah. Jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum kau ampuni, ya Allah. Ampun. Dan izinkan kami menjadi hamba-Mu yang kau ridhoi. Kau anugerahkan hidayah, kau anugerahkan istiqomah, dan kau anugerahkan kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin. Teteh, kalau ada kesalahan murni datangnya dari Koko, tolong dimaafkan, dan jika ada kebaikan pasti semuanya hanya dari Allah, dan mari kita bersyukur kepadanya. Saya kembalikan dulu kepada Ustazah MC kita. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti sore ada lagi kajian ya di Garutnya di PT Changsin, dan nanti akan live lagi juga insya Allah. Nanti sore kita ngaji lagi ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ngaji lagi ya.